Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Asrullah. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara membuat video conference yang tentunya nanti dapat kita manfaatkan dalam kegiatan rapat daring atau meeting online, atau ingin bertatap muka dengan para siswa dan para mahasiswa ataupun mahasiswi kita secara langsung face to face meskipun berada di tempat yang berbeda. Tekan tombol like, share, dan tentu saja subscribe. Pilih logo lonceng, pilih semua. Ini agar kamu bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru terkait channel ini. Baik, langsung saja kita mulai. Sebelum kita membuat video conference, tentunya kita membutuhkan layanan atau aplikasi bantuan. Banyak aplikasi atau layanan yang beredar di media sosial untuk membantu kita membuat video conference. Di antaranya ada Google Meeting atau Hangout Meet, kemudian ada Cisco Webex, dan mungkin yang lagi booming akhir-akhir ini adalah Zoom Cloud Meeting. Dari pengalaman saya menggunakan 3 aplikasi ini, maka pilihan saya jatuh di 2 aplikasi yang menurut saya mungkin sesuai dengan kebutuhan saya. Yang pertama tentunya ada Google Meeting atau Hangout Meet. Yang kedua yang lagi booming akhir-akhir ini yakni Zoom Cloud Meeting. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat video conference dengan menggunakan layanan Zoom Cloud Meeting. Langkah pertama tentu saja Bapak Ibu membuka search engine masing-masing seperti biasa, Google Chrome. Kemudian Bapak Ibu mengetikkan alamat yang ada di atas ini, zoom.us, ke pencarian, kemudian di enter, maka Bapak Ibu akan mengarah ke tampilan seperti yang ada pada saat ini, yang dari awal muncul. Setelah itu Bapak Ibu mengklik bagian yang saya tunjukkan dengan mouse ini, sign up. It's free, karena kita akan menggunakannya secara free. Sekedar informasi Bapak Ibu bahwa aplikasi atau layanan Zoom Cloud Meeting ini adalah salah satu layanan berbayar. Jika kita membeli, maka kita akan membuat atau kita dapat membuat konferensi video atau video call dengan peserta atau audiens sebanyak 1000 orang. Namun tentunya harus membayar sejumlah biaya yang dikenakan itu, kalau saya tidak salah ingat, 19,99 US dollar per bulan. Namun jika kita ingin menggunakan yang gratis juga disiapkan, namun tentunya ada layanan yang dibatasi. Dari hasil pengalaman saya, semakin tinggi waktu yang kita tetapkan, maka pesertanya akan semakin dikurangi. Nanti silahkan Bapak Ibu mengatur sesuai dengan kebutuhan. Oke, langkah pertama silahkan Bapak Ibu klik sign up, it's free. Untuk yang gratis kita klik. Kita akan masuk di tampilan seperti ini. Langkah selanjutnya Bapak Ibu itu bisa mendaftar dengan memakai email atau sign in with Google, yang tentunya secara otomatis langsung masuk karena laptop Bapak Ibu sudah Bapak Ibu sign in dengan akun Google masing-masing. Dapat juga Bapak Ibu sign in atau daftar dengan menggunakan akun Facebook. Nah, kali ini kita daftar dengan menggunakan akun email saja, karena akun Google saya sudah saya daftar sebelumnya ke layanan Zoom ini.
Kita masukkan alamat emailnya. Nanti Bapak Ibu bisa langsung memilih bagian ini, Sync with Google. Atau kita langsung saja Bapak Ibu ya, anggap saya belum mendaftar ya, Bapak Ibu langsung klik Sign in with Google. Kita tunggu. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini, Welcome to Zoom, create your account with your Google account. Langkah selanjutnya silakan Bapak Ibu mengklik create account, diklik. Kita tunggu. Oke, sekarang kita sudah masuk di account kita. Langkah selanjutnya untuk membuat video conference, silakan Bapak Ibu menuju ke tab meeting. Di atas ini adalah profile. Kita ke tab meeting, kemudian ke tab schedule a new meeting. Silahkan Bapak Ibu klik. Kemudian kita isi schedule meeting kita, terdiri dari topik. Topiknya silahkan Bapak Ibu isi sesuai dengan topik pertemuan pada saat itu. Misalnya saja ketika seorang guru atau dosen ingin melakukan video conference dengan para siswa atau mahasiswanya, saya ambil sampel seorang guru. Untuk video conference kali ini, guru yang bersangkutan ingin membahas materi terkait sistem pencernaan. Sisa dituliskan di topiknya sistem pencernaan. Kemudian untuk deskripsinya bersifat opsional, silahkan Bapak Ibu isi jika ingin mengisi. Jika tidak ingin mengisi juga tidak apa-apa, karena sifatnya adalah opsional. Kemudian when, ini kapan Bapak Ibu ingin melakukan video conference ini, maka tentu harus disesuaikan waktunya. Misalnya saja hari ini, waktunya hari ini, maka sini kita ubah sesuai dengan hari ini. Kita klik pada gambar kalender ini 24, kemudian waktunya misalnya sesuai dengan waktu sekarang. Kemudian pengaturannya tentunya PM dan AM. Waktunya untuk durasi yang ini saya maksudkan, ternyata di sini sudah sangat dikurangi partisipannya atau pesertanya. Jika kita melakukan video conference dengan waktu 40 menit, maka partisipan yang bisa ikut hanya 3 orang saja. Namun ini sudah pernah saya coba sebelumnya dengan penyesuaian waktu. Jadi jika kita mengurangi, maka jumlah peserta itu akan banyak. Biasanya saya menggunakan waktu menit saja, tidak sampai jam, karena pertemuan saya tidak sampai berjam-jam dengan siswa saya. Cukup saya menyapa mereka, mengetahui keberadaan mereka, kemudian menanyakan apa keluhan-keluhan mereka, apa yang mereka pahami tentang materi, sebatas itu saja. Jadi tidak butuh banyak waktu. Biasanya hanya berkisar 30 menit ini. Jadi waktu pertemuan itu menentukan jumlah peserta yang bisa ikut pada pertemuan tersebut. Jika ingin bebas, maka silakan Bapak Ibu mengupgrade layanan Zoom ini, dan tentunya harus membayar, sehingga nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan peserta atau partisipan itu sampai 100 atau bahkan 1000 orang.
karena bersifat gratis, maka tentunya layanannya juga dibatasi seperti apa yang saya sampaikan di awal. Kemudian untuk time zone-nya kita cari berdasarkan negara kita, tentunya mengacu kepada ibu kota kita yaitu Jakarta. Nah, ini sudah ada GMT plus 7 Jakarta. Kemudian meeting ID-nya kita kasih yang otomatis saja. Kemudian meeting password, jika Bapak Ibu menginginkan keamanan yang lebih, silahkan Bapak Ibu menggunakan password dengan cara mengklik bagian ini. Jika tidak, maka silahkan uncentang. Kita beri sampel yang menggunakan password karena biasanya memang untuk menjaga keamanan kita membutuhkan password meeting. Kemudian video, apakah video host nampak dan partisipan harus nampak? Jelas, oleh karena itu kita klik on semua. Audionya bagaimana? Jelas harus bersumber dari dua hal. Yang pertama PC atau komputer, dan yang kedua ada telepon, sehingga kita memilih both atau keduanya. Oke, kita cek ulang. Kemudian untuk meeting option ini silakan Bapak Ibu atur sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Setelah dianggap cukup, kita klik save. Kita tunggu Bapak Ibu. Meeting kita sudah ready Bapak Ibu, sudah siap. Topiknya sistem pencernaan. Time-nya ini atau waktunya dapat kita tambah ke Google Calendar kita, Outlook maupun Yahoo Calendar. Namun biasanya meeting ini akan secara otomatis masuk ke pemberitahuan baik itu email ataupun Google Calendar kita. Yang terpenting dari isian ini tentunya adalah meeting ID-nya yang tentunya akan digunakan oleh partisipan kita untuk masuk ke meeting yang sudah kita buat, dan yang kedua adalah passwordnya. Dua hal ini dapat kita sebar tentunya melalui WhatsApp, atau kalau Bapak Ibu sudah menggunakan Google Classroom dapat di-share di bagian pengumuman. Untuk join ke meeting ini juga bisa melalui link, yang mana linknya seperti di bawah ini. Dapat Bapak Ibu copy saja, kemudian kita copy lagi. Jadi cara ini lebih sederhana karena sudah include semuanya, ada meeting ID, ada password, sisa kita copy, kemudian kita sebar ke Google Classroom kita atau grup WhatsApp dari para siswa atau mahasiswa kita. Setelah di copy, kita tutup. Langkah selanjutnya kita akan mulai meeting. Anggap join URL ini sudah kita share ke peserta meeting yang nantinya kita harapkan dapat masuk ke meeting online yang sudah kita buat. Untuk memulai, silahkan klik kata start this meeting. Kita klik. Oke, sementara dipersiapkan launch meeting. Ini ada pilihan Open Zoom dengan aplikasi tambahan yang akan diinstal nanti, bisa juga melalui web. Namun bagusnya pengalaman saya, kita menginstal aplikasi tambahan dari Zoom itu tampilannya lebih bagus. Kemudian kita klik Open Zoom. Kita tunggu. Sementara dipersiapkan, ini ada keterangan di bawah, launch the meeting or download and run Zoom. Ini dapat kita download yang nantinya dapat kita gunakan sebagai tampilan pada meeting kita. Kita sementara menunggu.
Oke, sekarang kita sudah masuk di tampilan video. Ini adalah akun dari anak saya. Karena sebelumnya di laptop ini saya sudah menginstal Zoom Desktop, maka secara otomatis tadi tanpa saya install, saya bisa memanfaatkan Zoom Desktop ini. Zoom Desktop ini nanti yang berfungsi untuk menampilkan gambar-gambar kita. Jadi nanti untuk sebelum masuk ke sini akan ada perintah untuk menginstal Zoom Desktopnya. Ini gambar saya tidak tampil karena saya sengaja menyetop tampilan videonya. Jadi nanti Bapak Ibu itu secara otomatis akan muncul sendiri videonya jika memang kamera laptop Bapak Ibu sudah aktif. Nah, di sini ada peringatan failed to detect your microphone and speaker. Kenapa? Karena alat yang saya gunakan untuk merekam ini berbeda dengan pengaturan sebelumnya ketika saya mengatur Zoom ini pada pertemuan awal. Namun tentunya Bapak Ibu nanti bisa menyesuaikan untuk pengaturan ini. Karena saya sementara merekam, mikrofon dan speakernya tidak sesuai dengan pengaturan di Zoom. Anggap ini sudah terhubung. Untuk mengetes, silakan Bapak Ibu tes speaker dan mikrofonnya. Di sini akan muncul suara jika Bapak Ibu mengetes, dan di speakernya juga akan muncul suara jika Bapak Ibu mengetes. Setelah dites, silakan klik Join with Computer Audio, kemudian ditutup. Selanjutnya kita menunggu partisipan atau siswa-siswi kita untuk masuk. Tentu terlebih dahulu para siswa kita harus menginstal Zoom di Play Store, dan untuk langkah selanjutnya akan saya perlihatkan bagaimana tampilannya ketika siswa kita ingin mengikuti meeting online ini dengan menggunakan Android. Namun sebelumnya saya akan menunjukkan di sini beberapa feature yang disiapkan oleh meeting atau Zoom Cloud Meeting ini. Yang pertama ada feature join audio yang tadinya untuk pengaturan audio tentunya, kemudian video untuk mengatur kamera yang mana yang akan kita gunakan, namun saya menyilangnya maka tidak muncul. Kemudian feature invite para peserta kita, bisa dengan URL, bisa dengan coffee invitation. Kemudian bagaimana memanage partisipan kita. Ini tampilan dari partisipan kita. Kemudian kita juga dapat men-share screen atau tampilan yang kita punya. Misalnya Bapak Ibu ingin persentase tentang materi terkait sistem pencernaan tadi, silakan Bapak Ibu klik share screen, kemudian mulai memilih filenya dari mana, atau bisa juga langsung di share saja Bapak Ibu. Ketika kita mengklik share ini, maka secara otomatis tampilan di layar kita itu akan muncul di layar para partisipan kita. Kemudian kita tutup. Itu cara men-share. Kemudian chat ini berfungsi jika misalnya suara atau jaringan itu menurun, kita dapat berbicara lewat chat. Kemudian ada juga aplikasi untuk merecord. Merecord itu record, artinya merekam Bapak Ibu untuk merekam pertemuan kita. Kemudian bagian ini berisi data tentang meeting ID, yang hostnya siapa, passwordnya apa. Ini kalau misalnya lupa di isian tadi dapat kita klik pada bagian ini, dan berdasarkan durasi waktu yang saya tetapkan ternyata pesertanya dibatasi hanya 21 orang saja. Kalau tidak salah tadi durasinya 30 menit, hanya mengizinkan 21 orang saja. Ini bisa kita copy URL-nya, kemudian kita share ke grup WhatsApp dari siswa kita atau mahasiswa kita.
Selanjutnya saya akan memperlihatkan bagaimana tampilannya ketika ada siswa yang ingin masuk pada pertemuan kita. Oke, sekarang kita sudah masuk ke tampilan Android dari Zoom. Anggap para partisipan, siswa atau mahasiswa kita sudah menginstal aplikasi Zoom di Android mereka masing-masing. Ketika mereka membuka, maka akan muncul tampilan seperti ini. Bapak Ibu juga bisa membuat meeting melalui Android dengan menekan New Meeting, namun tentunya akan mengalami kekurangan di tampilan karena ukuran Android itu kecil, sehingga video conference kita akan kurang menarik. Untuk siswa, mahasiswa atau partisipan kita yang ingin gabung ke meeting yang sudah kita buat, silahkan klik kata join ini, diklik. Kemudian masukkan meeting ID yang sudah dibagi oleh host atau guru yang akan memimpin meeting online nanti, atau dosen yang akan memimpin meeting online nanti, atau bertindak sebagai host. Kita masukkan 0850 001 346. Kemudian di sini ada join option. Do not connect to audio atau turn off my video. Ini artinya jangan sambungkan audio saya atau suara Anda tidak akan terdengar di rapat daring nanti atau meeting online nanti. Yang ini turn off my video artinya mematikan juga video Anda sehingga video Anda tidak muncul di rapat daring atau meeting online nanti. Jadi karena dua hal ini kita butuhkan, kita juga ingin berbicara dan menampilkan video kita, maka pengaturan ini tidak perlu diganggu gugat. Selanjutnya kita klik join, ini untuk partisipan kita. Klik join untuk masuk ke meeting tadi, kita klik, kita tunggu. Kemudian akan muncul pop-up tambahan karena kita mewajibkan ada password. Kita masukkan passwordnya yang tadi sudah kita share. Kemudian kita klik OK. Oke, sekarang kita sudah bergabung di rapat tersebut. Ini video previewnya. Jangan lupa klik join with video, kita klik. Nah, ini tampilan layar saya tadi yang bertindak sebagai host, dan ini adalah tampilan layar Android atau siswa, yakni partisipan yang bergabung. Ini juga akan muncul di tampilan host. Oke, kita kembali ke tampilan komputernya. Baik, kita sudah kembali ke tampilan PC atau laptop. Silahkan kita perbesar dengan cara mengklik pada bagian yang saya tunjukkan pada mouse ini untuk tampilan full screen. Ini adalah layar dari host yang sudah saya matikan videonya. Ini adalah layar dari partisipan yang tadi saya gunakan di Android, juga saya matikan videonya. Untuk tampilan normalnya tentu akan muncul video masing-masing baik di host maupun di partisipan. Ini karena saya tutup Bapak Ibu ya, jadi keduanya tidak muncul. Di sini ada satu pengaturan tambahan yang belum saya sampaikan, yakni pada bagian yang saya tunjukkan ini adalah advanced sharing option. Nanti Bapak Ibu bisa mengisi advanced sharing option ini sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jika saya memilih inilah kebutuhan saya, sesuai dengan kebutuhan saya, jadi saya tidak mengubahnya. Saya tutup. Di sini juga ada pengaturan tambahan untuk tiap partisipan kita.
Ini bisa Bapak Ibu pilih sesuai dengan kebutuhan. Misalnya Bapak Ibu ingin menjadikan siswa berikutnya sebagai host. Untuk bisa menjelaskan ke temannya, silahkan diklik pada bagian ini, kemudian make a host. Artinya mengganti hostnya dari kita ke siswa. Ini juga disiapkan. Untuk pengaturan host juga ada di sini tampilannya. Dan jangan lupa Bapak Ibu, ketika sudah selesai melakukan meeting, jangan lupa mengklik tombol end meeting atau menutup meeting tersebut. Demikian video tutorial saya terkait bagaimana cara membuat video conference dengan bantuan layanan aplikasi Zoom Cloud Meeting. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.